Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata min arkanil Islam wa wa'ada muaddiyaha bil jannati daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nuriz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi sadatil kiram, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fi ada'iz zakah wa tarhibu minal bukhli biha. Ini adalah menggemarkan pada menunaikan zakat dan menakuti daripada bakhil dengan zakat itu. Zakat adalah min arkanil Islam, termasuk salah satu di antara rukun Islam. Namun tidak semua muslim wajib berzakat, karena zakat ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan. Zakat hanya wajibnya itu ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sadaqah fa inna fiha sitta khisal, thalathatun fid dunya wa thalathatun fil akhirah. Fa ammal lati fid dunya fatazidu fir rizq wa tuksirul mal wa tu'ammirud diyar. Wa ammal lati fil akhirah fatasturu aurata wa tasiru zillan fawqa ar-ra'si wa takunu sitran minan nar." Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah kamu menunaikan sedekah. Zakat ini bagian dari sedekah, karena sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib dinamakan zakat. Hendaklah kalian berzakat, karena pada zakat itu ada 6 perkara. 3 di dalam dunia, 3 di akhirat. Adapun yang di dalam dunia, maka zakat itu atau sedekah itu fatazidu fir rizq wa tuksirul mal wa tu'ammirud diyar. Pertama, menambah rezeki. Nah, zakat itu gunanya menambahi rezeki. Yang kedua, membanyaki harta, bertambah jadinya. Yang ketiga, memakmurkan negeri. Memakmurkan negeri itu faidah zakat yang dirasakan oleh mereka yang berzakat. Hartanya berberkah, hartanya tambah banyak, rezekinya tambah luas. Wa ammal lati fil akhirah, adapun yang dalam akhirat, zakat atau sedekah ini pertama patasturu aurah, menutupi aurat kita. Kita akan dipermalukan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua, zakat sedekah itu menjadikan naungan di kepala kita di padang mahsyar, hari yang sangat dahsyat panasnya. Yang ketiga, zakat itu adalah pelindung daripada api neraka. Nah, 3 di akhirat, 3 di dunia.
Rasulullah SAW bersabda lagi, hassinu amwalakum bizzakat, bentingi harta-harta kamu dengan zakat. Nabi menyuruh kita menjaga harta ini dengan zakat, supaya terhindar daripada bala, terhindar daripada bencana, terhindar daripada dirampok orang, dicuri orang. Jagalah harta kalian itu dengan zakat. Beliau menyatakan dalam hadis yang lain, matali famalun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakat. Tidaklah binasa harta itu baik di darat maupun di laut, melainkan karena menahan zakat itu. Kenapa aku kehilangan? Maka berzakat. Kenapa kerampukan? Maka aku berzakat saja tiap tahun. Sedangkan ujar Nabi menyatakan bahwa bintingi harta itu dengan zakat. Nah, barangkali disebabkan bahwa zakatnya kada bujur, zakatnya kada bujur, kada belajar cara mengeluarkan zakat. Boleh jadi juga hartanya ini terlalu jahat, hartanya ini terlalu buruk sehingga kada mampu dibentingi oleh zakat. Dan boleh juga kemungkinan lain. Matali pamalun fi barrin wala bahrin illa bihabziz zakat, tidaklah binasa harta di laut, di darat, melainkan sebabnya antara lain adalah orang itu kada beres zakatnya. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, firman Allah Ta'ala, tunaikan zakat, dan sembahyanglah kalian bersama orang-orang yang sembahyang. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah, mengikhlaskan bagi Allah itu agama, meninggalkan agama yang lain, mendirikan salat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak bayar zakat, maka kabarkan kepada mereka itu, fabasyirhum bi'adzabin alim, kabarkan mereka itu dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pada hari dipanaskan harta-harta mereka itu dalam neraka Jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka dibakarlah dengan harta mereka itu dahi-dahi mereka, lambung mereka, dan belakang mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kamu. Fazuku, maka rasakan, ma kuntum taknizun, sesuatu yang telah kamu simpan itu. Ini ayat adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak bayar zakat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada bermacam-macam zakat ini
yang lebih rincinya disebutkan dalam kitab Masalah Zakat, itu kitab fikih. Ada zakat yang dikeluarkan 1/40 seperti emas, perak, duit, perdagangan. Nah ini keluarnya 1/40. Ada zakat yang dikeluarkan 1/10. Ini untuk orang-orang yang berhasil tanamannya padi, makanan-makanan pokok lainnya yang mana disirami dengan air hujan atau air nang kadang memakai biaya. Ini hasilnya 1/10 dikeluarkan untuk zakat. Ada yang 1/20, itu orang yang bertani, orang yang bahuma memakai banyunya biaya, disiram dengan banyu nang nukar banyunya. Nah ini zakatnya 1/20. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cara mengeluarkan zakat itu, kadang-kadang kita berzakat tapi mengeluarkannya ini kada sesuai dengan aturan, maka dihukumkan tidak berzakat. Kemana zakat itu digunakan, kemana zakat itu diberikan, ini pun wajib dipelajari oleh orang yang berzakat itu. Di dalam Al-Quran dengan jelas bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah 6 kelompok manusia. Apabila kita menyerahkan zakat kepada yang bukan 8 ini, maka zakat kita tidak sah, sama dengan tidak berzakat jadinya. Nah oleh karena itu kita banyak yang merasa berzakat tapi padahal kada berzakat. Karena apa? Karena menyerahkan zakatnya kepada orang yang tidak dibenarkan menurut agama. Yang pertama, fakir. Fakir ini orang yang hidupnya sangat susah, yang penghasilannya itu kada mencukupi separuh kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin. Miskin ini susah juga, penghasilannya itu kadang mencukupi belanjanya, pengeluarannya, miskin. Yang ketiga, garim. Garim ini orang yang terhutang, baik inya berhutang untuk pribadinya atau inya berhutang untuk kemaslahatan umat. Berhutang nukar ini, nukar sepeda motor berhutang, nukar rumah berhutang, sekalinya pas kada kau membayari. Nah ini garim, berhak dia menerima zakat. Yang keempat, ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang putus perjalanan. Orang mulai Banjarmasin hendak ke Samarinda, terdampar di Barabai, kehabisan duit, kada kau menyambung lagi perjalanan. Nah ini ibnu sabil, itu berhak untuk zakat. Boleh ibnu sabil ini juga orang yang hendak musafir dari kampungnya tapi kada berduit. Ini ada bisidang sanak di Sulawesi, ada bisidang sanak di Jawa, ada Baisi Marina di Sumatera, ada, hendak kaya silaturahmi cuma kada berduit. Nah ini orang ngarannya ibnu sabil juga, ini berhak diberi zakat agar ini bisa silaturahim. Yang kelima, sabilillah, orang-orang yang berjuang fisabilillah yang tidak termasuk dalam daftar penerima gaji. Ini dapat juga bagiannya. Oleh sebagian ulama dimasukkan dalam sabilillah ini orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama, orang-orang yang sibuk mengajar ilmu,
orang-orang yang sibuk menuntut ilmu agama masuk dalam golongan sabilillah. Yang kelima. Yang keenam, amil. Amilnya mun kita membagi seorang zakat kada pakai amil. Amil ini gunanya tukang kumpul zakat, tukang bagi zakat. Amun kita seorang nang membagi zakat kada ada amil artinya. Yang ketujuh, mukatab ini hamba kada ada lagi di sini juga. Yang kedelapan, mu'allaf, orang nang hanyar masuk Islam. Nah itu pun diberi juga zakat. Nah jadi dari sekian 8 ini yang nyata-nyata ada di kampung kita itu 5. Pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga gharim, yang keempat ibnu sabil, yang kelima fisabilillah tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, di dalam mazhab kita umpamanya kita ini zakatnya 1 juta rupiah, sedangkan yang ada di kampung kita 5 kelompok itu wajib dibagi rata per kelompok. Jatah orang fakir 200.000, ini 1 juta zakatnya nih untuk orang fakir 200.000, miskin 200.000, gharim 200.000, ibnu sabil 200.000, sabilillah 200.000. Nah dari perkelompok ini minimal 3 orang yang menerima. Yang 3 orang ini kada wajib sama, yang penting sama pada kelompoknya. Misalnya di kampung kita ada orang fakir, nah, kita ambil bertiga nang kita bari. Nah nang bertiga ini berhubung ini kula, minta banyak sedikit. Nang ini kada kula tak kurang sedikit. Nah itu kada jadi masalah lagi asal kelompok fakir ini dapat 200.000 juga. 200.000. Nah miskin, kelompok miskin sama, karena tadi zakatnya 1 juta dapatnya 200.000. Sekurang-kurangnya 3 miskin menerima. Rata kada wajib, yang penting 3 orang menerima. Duit 200.000, saya kong 50.000, saya kong 50.000, saya kong 100, kada jadi soal. Yang penting jatahnya 200.000. Gharim, orang nang tahutang. Nah ini 200.000 juga dapatnya. Sekurang-kurangnya 3. Cari di kampung sama nang tahutang, ada nang kada kau bayar, atau ada panitia masjid, panitia langgar, panitia sekolahan nang tahutang di toko nang belum kau bayar lagi. Nah punah hiakan itu sekurang-kurangnya bertiga juga. Ibnu sabil dapat jatah 200.000 juga. Adakah di sini orang yang hendak mendatangi kula di Banjar kada berduit? Ada, unjukinya saya kong sekian. Adakah yang hendak mailangi kula di Tanjung tapi kada berduit? Beri supaya kau mailangi kulanya. Nah ini dapat 3 orang juga. Sabilillah pun adakah ulama-ulama, penuntut-penuntut ilmu. Nah diambil 3 orang, sekurang-kurangnya 3 tadi bagi situ. Nah ini cara yang paling baik untuk menunaikan zakat, dan ini cara nang sebujurnya artinya nang berlaku sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amil kadang kita seorang, nang menghitung zakatnya kita seorang, nang membagi kita seorang, jadi amil kada terpakai itu. Nah ada pendapat lain ini yang mengatakan bahwa boleh aja zakat itu diunjuk lawan 3 orang, yang boleh aja semuaan. Misalnya aku berzakat 10 juta, ini ku unjuk lawan 3 manusia aja, 3 fakir aja, boleh. Nah ada juga pendapat itu, tapi kada sebagus pendapat yang pertama tadi.
Bahkan ada lagi pendapat ulama bahwa boleh aja menyerahkan zakat itu kepada satu orang aja. Zakat misalnya, duitnya banyak, zakatnya 1,5 miliar. Nah, ada orang miskin saya kong unjuk 1,5 miliar duitnya. Nah, aku berikan duitkan zakatku. Saya kong aja yang menerima. Nah, ada juga pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Namun ini pendapat-pendapat kada kayak pendapat yang pertama tadi. Kalau kita hendak ambil apik supaya zakat kita ini bujur-bujur mantap, zakat kita ini bujur-bujur nang diterima Allah, belapah sedikit, belapah. Cari orang fakir di mana, cari miskin di mana, cari ibnu sabil di mana. Macam hendak ke umrah, hendak ke duitnya kada berduit. Nah, umrah 3 ekong kawan itu bertiga. Nah, ini golongan orang ibnu sabil, nah hendak berangkat kada berduit, cari bertiga. Nah, fisabilillah cari bertiga, sekurang-kurangnya bertiga itu. Nah, bila macam ini zakat kita ini mendekati dengan yang utama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah muttafaq alaih. Ujar Nabi kita, aku diperintah memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat. Artinya di kampung tuh orang kadang berjakatnya atau berjakat cuma luput zakatnya, itu kalau diberi peringatan kadang menaati, itu boleh diperangi oleh pemerintah. Bila sudah mereka melakukan demikian, sembahyangnya, zakatnya sudah, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga daripada darah mereka aman, kada akan ditumpahkan. Wa amwalahum, harta mereka aman, kada akan diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka, ikhlaskah mereka atau kada ikhlas, itu urusan Allah Ta'ala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allah malan falam yuaddi zakatahu, barang siapa yang diberikan Allah harta falam yuaddi zakatahu, dia tidak menunaikan zakatnya, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah sujaan aqra lahu zabibatani, maka diumpamakan bagi dia itu hartanya di hari kiamat ular yang besar mempunyai 2 taringnya. Orang nang kada biris zakatnya ini di akhirat kaina hartanya itu jadi ular nang besar nang 2 taring. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, ular ini dikuasakan untuk menggigit dia. Summa ya'khudhu bilihzi mataihi yakni shidqaihi, kemudian ular tadi mengambil akan orang itu dengan 2 taringnya. Summa yaqulu, ular itu berkata, ana maluka, akulah harta engkau. Hartanya menyiksa dirinya sendiri. Ana kanzuka, akulah simpanan engkau itu. Summa tala Nabi hadhil ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli, jangan kamu menyangka bahwa orang yang bakhil dengan harta itu baik bagi mereka. Jangan disangka orang bakhil itu baik, karena akibatnya harta itulah yang akan menyiksa mereka itu sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan hadis-hadis Nabi tentang faidah zakat. Kata mereka, zakat itu faidahnya 5 di dunia, 5 di akhirat. Di dunia apa?
tathirul mal, membersihkan harta. Membersihkan harta, bukan membersihkan harta haram jadi halal. Kada bisa mencuntan 10 juta jakati jadi halal, bukan itu maksudnya. Membersihkan harta ini artinya kalau dalam hal kita berusaha itu ada kadang-kadang terdusta, ada kadang-kadang terpadahkan modal padahal kadang-kadang itu modalnya. Nah, ini membersihkan zakat ini. Dengan zakat harta itu jadi bersih. Yang kedua, tathiru badan minaz dzunub. Itu sudah jelas, harta ini membersihkan diri daripada dosa. Yang ketiga, daf'ul bala. Zakat ini menolak bala. Yang keempat, idkhalus surur. Zakat ini membuat orang senang. Membuat orang senang. Yang kelima, sa'atur rizki wal barakah, luas rezeki dan barakahnya. Nah, ini 5 faedah zakat yang oleh para ulama diambil dari beberapa hadis. Untuk di dunia 5 faedah bagi orang yang berzakat itu. Khamsatun fil akhirah, dan 5 di akhirat. Pertama, zillun fil qiyamah. Orang-orang lain kapanasan, orang lain itu kesulitan. Orang yang bayar zakat ini diberi naungan. Zillun fil qiyamah. Yang kedua, khifatul hisab. Dia merasakan mendapatkan hisab yang ringan. Kada terlalu sulit hisabnya di hadapan Allah, perhitungannya di hadapan Allah. Yang ketiga, tuskilul mizan. Zakat ini memberati timbangan amal kebaikan seseorang. Yang keempat, jawazun ala sirat, bahwa zakat ini menyebabkan dia lulus selamat di titian siratal mustaqim. Yang kelima, ziyadatud darajat bil jannah, dia mendapat tambahan tingkatan di dalam surga nanti. Nah, jadi para ulama sudah menghitung bahwa orang yang berzakat itu dapat 10 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi apabila sudah mengimani dengan apa-apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah, bagaimana zakat ini dia beriman dan dia keluarkan zakat dengan senang hati, maka dialah yang dapat faedah-faedah ini. Orang-orang yang berzakat tapi dia merasa rugi. Nya berzakat tapi nya merasa rugi. Kadilawas itu berzakat pulang bawa 10 juta yang jarian duitnya. Nah, ada penyesalan, ada kurang ikhlas, kurang ridha dengan ketentuan Allah. Nah, ini zakatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab amal itu ditolak adalah bila mana kita beramal tapi dalam hati kita ada merasa rugi, ada merasa kurang, ada merasa kada untung. Nah, dalam hal melakukan ibadah, dan ibadah apapun, bukan hanya zakat. Bila mana kita beribadah kita merasa rugi, itu menunjukkan bahwa ibadahnya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi keluarkanlah zakat itu dengan senang hati, dengan lapang hati. Ini perintah Allah, maka akan membawa berkah, banyak kebaikan-kebaikan. Jangan keluarkan zakat dengan perasaan rugi, dengan perasaan berat dan lainnya. Itu menyebabkan berkahnya kada dapat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian at-targhib bis-shaum wa bi hifdzis shaim lisanahu wa jawarihahu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah nastaghfirullah. La ilaha illallah
نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه